Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur ya kepada Allah karena kita masih bisa berkumpul, bisa bertemu, dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat wal afiat. Sebelumnya Bapak akan mengabsen di antara kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Berarti ada berapa anak yang nggak bisa hadir? 2. Berarti sakit ya? Marilah kita doakan semoga mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat kembali sehingga bisa ikut bersama belajar sama kita. Oke. Untuk selanjutnya pembelajaran di hari ini adalah praktek sholat, karena kemarin kita sudah membahas apa pengertian sholat, rukun sholat, syarat wajib sholat, sehingga kita tinggal mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi bukan hanya tahu pengertiannya saja, tapi kita butuh praktek. Dan sebelum itu Bapak akan membentuk kelompok untuk kalian dalam praktek sholat. Nanti setelah praktek Bapak ada pertanyaan atau tugas selanjutnya. Siap ya? Siap. Nah, sekarang mari kita bentuk kelompok. Ada berapa anak? 17. Berarti ya 17 kita bentuk menjadi 3 kelompok saja ya. Oke. Mungkin untuk kelompok 1 siapa? Nah, kelompok Sahril nanti dikondisikan teman-temannya ya. Oke, berapa? 6 orang lah paling enggak ya. 5 atau 6 orang. Kita lihat kondisinya, berarti kalau 17 jadi tadi 17 berarti jadi 3 kelompok. Oke, langsung aja dikondisikan. Yang kelompok 2 siapa? Saya. Oh ya, Fazila. Nanti berarti ada berapa orang? 7 orang. Berarti 1 kelompok aja ya yang cewek ya. Oke ya, ini 1 kelompok. Untuk yang kelompok berikutnya, yang ketiga. Oke, bisa ini. Nanti kondisikan temannya ya. Berarti ada 6 atau 7 orang ya. Oke, baiklah. Untuk kelompok sudah kita bagi. Mari kita pelaksanaan untuk praktek sholat. Kelompok mana dulu untuk praktek sholat? 1. Oke, berarti sesuai dengan urutan kelompok. Kelompok 1 nanti dilanjutkan kelompok 2, dilanjutkan kelompok 3. Oke ya. Berarti kita bagi kelompok-kelompok, juga kelompoknya ngumpul masing-masing ya, ngumpul. Kelompok 1 tadi siapa? Sahril, Rifai, ini catatan yang sudah dibagi. Yusuf, Aris, Sahrul, Rifan ya. Udah ngumpul 1 kelompoknya. Oke. Nanti untuk praktek biar lebih enak, ngumpul terlebih dulu 1 kelompok baru kita pelaksanaan praktek, yaitu sholat. Nah, kelompok 2 Fazila tadi. Oke, teman-temannya sudah dikumpulkan dan ini nama-namanya yang disetor, yaitu Fazila, Fani, Husna, Jumaida, Zifani, Lili, dan Iza ya. Sudah ngumpul ya? Oke, sekarang yang kelompok 3 yaitu Bisaimi, Masda, Rizky, Aziz, Hamzah, dan Abidin. Karena ada temannya yang sakit jadi nggak bisa ikut ya. Berarti ini 6 orang ya, kelompok 3 ya. Oke, ngumpul. Sekarang kalau sudah ngumpul, kita mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 untuk praktek sholat. Ngambil sholat apa?
Oke, sholat maghrib bentuk kelompok. Nah, nanti ketika sholat subuh berarti suaranya imam kalau sholat subuh kan keras. Jadi ada doa kunut. Sholat isya juga suaranya harus keras. Sholat maghrib juga harus keras. Oke. Baiklah, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dulu. Mungkin kelompok yang lain sambil ngumpul berbaris melihat praktek dari kelompok 1.
anak-anak, itu tadi praktek dari kelompok 3 ya. Dan kita alhamdulillah sudah selesai melaksanakan praktek sholat. Gimana perasaan kalian setelah melaksanakan praktek? Alhamdulillah. Gimana tuh? Tugas berikutnya masih ada satu tugas ya. Bapak pengen tanya dan nanti dijawab ya. Oke, untuk kelompok 1 pertanyaannya. Ya, nih pertanyaannya yang ya. Jadi Bapak pengen mengingatkan di antara pelajaran yang kemarin ya. Apa makna dan hikmah sholat bagi orang muslim? Pertanyaan di kelompok 1 apa? Ayo jawabannya, ingat enggak? Apa saja? Kencang. Mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengingat atas sebagai hamba Allah. Yang lainnya, mengendalikan diri dari hawa dan nafsu, perbuatan keji, mungkar. Nah, ya, inna sholata tanha anil faksha'i wal mungkar itu. Yang selanjutnya apa? Membersihkan jiwa. Karena sholat berhubungan langsung dengan Allah, sehingga itulah harus jiwanya harus bersih. Selanjutnya apa? Rasa tenang dan damai setelah melaksanakan sholat, lebih tenang jiwanya, lebih enak, ibaratnya enggak lain-lain ya, pokoknya lebih bahagialah intinya, batinnya itu ya. Selanjutnya apa? Kebersamaan umat. Udah? Cukup? Nah, itu sudah lumayan, berarti kalian alhamdulillah mengingat apa yang kemarin kita pelajari, hikmah sholat untuk seorang muslim. Oke, sekarang untuk kelompok 2. Nah, Bapak pengen tanya setelah praktek dan setelah mempelajari kemarin ya, pengertian sholat, syarat wajib sholat, syarat sunnah sholat, sunnahnya sholat atau syarat sah sholat. Nah, pertanyaan Bapak sekarang, bagaimana tata cara sholat yang benar? Apa saja itu yang harus dilakukan? Niat, oke. Takbiratul ihram, oke. Berdiri tegak bagi yang mampu. Video sedikit. Nah, terus selanjutnya apa? Membaca iftitah. Oke, membaca iftitah. Berarti apa? Iftitah itu gimana contohnya? Sedikit baca coba. Kabirau walhamdu. Oke, setelah itu apa? Membaca surat Al-Fatihah. Terus membaca surat pendek. Setelah baca surat pendek ngapain? Ruku. Setelah ruku iktidal. Iktidal itu apa? Berdiri dari ruku. Oke, setelah berdiri dari ruku ngapain? Ayo.
Sujud. Setelah sujud, nah, terus ya, terus tasawuf awal, terus ya, terus salam, terus tertib. Itu tadi tata cara sholat yang benar. Untuk soal berikutnya atau tugas berikutnya untuk kelompok 3. Apa perbedaan sholat wajib dan sholat sunnah? Ayo. Sholat wajib adalah sholat yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim yang sudah balik dan berakal. Ya, apalagi? Sholat sunnah adalah sholat yang tidak wajib dilakukan, tapi jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika dilaksanakan dan tidak dilaksanakan tidak berdosa. Oke, itu pengertiannya. Terus apalagi? Wajib dilakukan sehari semalam. Sehari semalam berapa? Laksanakan 5 waktu. Sunnah Menyesuaikan waktunya. Nah, itu tadi diantara perbedaan sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi sholat wajib itu jumlahnya ada 5 waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dan wajib dilakukan bagi siapa saja yang melakukan akan diberikan pahala, dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Kalau yang sunnah itu apabila dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Oke, kesimpulannya alhamdulillah kalian sudah memahami dan sekarang sudah praktek. Walaupun sedikit banyak mungkin kalian gimana? Gemetar ya. Nah, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita wajib mengucapkan ucapan syukur alhamdulillah karena kita sudah bisa mempraktekkan itu. Semoga sholat ini bisa kita praktekkan dengan istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu harapannya dan tujuannya bukan hanya kita mengenal apa pengertian sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, sunnah sholat, tapi kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi contoh baik di keluarga kita, atau di lingkungan kita. Oke, udah ya. Mungkin itu aja untuk pelajaran hari ini, dan kita bersyukur pembelajaran ini selesai, dan Bapak berterima kasih kepada kalian karena kalian memperhatikan apa yang Bapak sampaikan dan sampai sekarang dalam pelaksanaan praktek. Terima kasih semuanya. Semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, yang barokah. Amin. Mungkin sampai di situ saja pertemuan kita. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin Aris. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, mari kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.